Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kelas 1. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu ya, dan juga semangat supaya kita selalu bahagia dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari kedua kita belajar bersama kembali. Alangkah baiknya sebelum kita belajar bersama dan kita sudah siapkan bukunya, kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama, kita baca Al-Fatihah, boleh dibaca dalam hati ya. Nanti Bu Yulia akan mulai dengan memberikan instruksi seperti biasa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, semoga dengan mengawali belajar ini dengan berdoa senantiasa diberikan kelancaran dan juga kebermanfaatan bagi kita semua. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah kelas kita. Ini di belakang ini Buya sedang menghadap ke depan seperti saat kita belajar di kelas ya. Nah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih belajar di buku 1G, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, di subtema 1, benda hidup dan benda tidak hidup di sekitarku. Kemudian kali ini kita memasuki pembelajaran 2, seperti itu ya. Di pembelajaran 2 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu membedakan benda hidup dan tak hidup melalui ciri-cirinya. Kalau kemarin kita sudah belajar apa saja bendanya, kali ini kita akan belajar mengenai apa saja ciri-cirinya. Seperti itu ya. Anak-anak bisa menyimak bukunya masing-masing sambil mendengarkan apa yang Buya sampaikan, atau bisa fokus mendengarkan dulu kemudian nanti baru cek bukunya masing-masing. Seperti itu ya. Selanjutnya di pembelajaran ini kita juga akan berlatih menggunakan kata sambung dengan dan, untuk menggabungkan dua kalimat. Jadi nanti kita akan mulai belajar untuk menggabungkan dua kalimat melalui kata sambung dan anak-anak bisa persiapkan terlebih dahulu. Di pembelajaran 2 kita mulai dengan halaman 10. Ini dia halaman 10. Lihat ya dari anak-anak sekalian. Kemudian di halaman 10 itu Bu Guru akan membacakan ada ayo belajar. Benda hidup atau makhluk hidup berbeda dengan benda tidak hidup. Jadi benda tidak hidup, benda mati itu sama. Tapi kalau benda hidup itu berbeda ya dengan benda tidak hidup. Benda hidup itu mempunyai ciri-ciri khusus anak-anak. Nah di halaman 10 itu ada dua gambar. Ini dia gambarnya. Ini ada gambar seorang anak perempuan dengan kursi. Kemudian di bawahnya tertulis bahwa Bella benda hidup dan kursi benda tidak hidup. Kita akan lihat gambar yang sebelah kanan. Gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar seorang anak perempuan sedang makan. Maka kita bisa tahu bahwa ciri-ciri dari makhluk hidup atau benda hidup yang ada di contoh adalah makan. Bella butuh makan. Kemudian kalau kursi, ini gambarnya anak perempuan sedang makan dan ini ada gambar kursi. Kalau Bella butuh makan, kalau kursi tidak butuh makan. Sampai di sini jelas. Kita lanjutkan. Kemudian yang satunya lagi, Bella dapat bergerak. Dia membuka keran ya. Membuka keran sudah terlihat di situ. Bukunya juga ada ya anak-anak. Kemudian kalau kursi ini tidak dapat bergerak kecuali kita dorong atau kita pindahkan menggunakan tangan kita. Nah, dari sini kita bisa lihat. Yang pertama, ciri-ciri dari benda hidup atau makhluk hidup adalah butuh makan dan bisa bergerak. Seperti kita bisa bergerak. Masih ingat ya pembelajaran sebelumnya yang termasuk makhluk hidup atau benda hidup itu adalah manusia. Nah, manusia bisa bergerak. Di bawahnya ada gambar seekor kuda dan ada pertanyaan.
Nah, di samping kuda ini kudanya, ini ada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama apa? Apakah kuda butuh makan? Jawabannya adalah ya. Tuh. Kemudian di bawahnya, apakah kuda dapat bergerak? Kuda dapat bergerak, anak-anak? Ya, dapat bergerak. Kemudian, apakah kuda makhluk hidup? Karena dia makan dan bergerak, berarti ini adalah adalah dua ciri khusus dari makhluk hidup. Nah, maka dia adalah termasuk makhluk hidup atau benda hidup. Selanjutnya di halaman 11, Bu Yuli ambil contoh satu lagi. Bu Yuli mau ambil contoh yang gambar pohon ya. Gambar pohon. Apakah pohon butuh makan? Iya, butuh makan. Hanya makannya berbeda ya dengan kita. Demikian juga dengan kuda juga butuh makan, tapi berbeda dengan manusia. Apakah pohon dapat bergerak? Pohon dapat bergerak. Oh, dia bergerak kalau ditiup angin. Apakah pohon benda hidup? Ya, dia adalah benda hidup. Oke, sampai di sini apakah jelas? Satu contoh lagi, yang tas butuh makan tidak? Tidak. Apakah tas dapat bergerak? Tidak dapat bergerak. Apakah tas benda hidup? Tidak termasuk benda hidup, atau dia lebih tepat disebut benda mati. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham ya? Sudah paham belum ya mengenai ciri khusus dari benda hidup dan juga benda tidak hidup? Supaya lebih paham lagi, kita bisa perhatikan di halaman 12 ada pertanyaan di nomor 2. Beri tanda centang untuk ciri benda hidup dan beri tanda silang untuk ciri-ciri benda tidak hidup. Yang pertama adalah dapat bergerak sendiri. Ciri-cirinya bukan? Ciri-cirinya berarti di centang. Centang. Kemudian membutuhkan air. Ya. Membutuhkan makan. Iya. Tidak dapat bergerak. Bukan. Ini adalah yang tidak hidup atau benda mati ya. Kemudian tidak perlu diberi makan. Tidak. Ini tidak termasuk ciri-cirinya ya. Dapat tumbuh besar. Ya. Dicentang. Bernapas. Ya. Oke, ini dia. Anak-anak sudah lebih paham ya sekarang. Kemudian tadi Bu Yuri sudah sampaikan, selain kita belajar ciri khususnya tadi kita sudah belajar ada 2, yaitu bisa bergerak dan juga butuh makan. Kemudian kita juga akan belajar mengenai kata sambung dan. Dengan kata sambung dan itu kita bisa menggabungkan 2 kalimat. Nah, kita perhatikan contohnya yang ada di halaman 12 ya. Ayo mendengarkan. Anak-anak bisa menyimaknya ya. Coba perhatikan pemakaian kata dan pada kalimat berikut. Kucing dapat berlari, kucing dapat berjalan. 2 kalimat dapat digabungkan menggunakan kata dan. Anak-anak sekalian, 2 kalimat tersebut apabila digabungkan maka akan menjadi berbunyi kucing dapat berlari dan berjalan. Kemudian kita akan lihat di halaman 13 itu anak-anak diminta untuk menggabungkan 2 kalimat. Kemudian cara menggabungkannya adalah memakai kata dan. Seperti yang tadi sudah Bu Yulia contohkan. Kita lihat di nomor 1 ya, nomor 1 halaman 13 seperti ini bisa dilihat ya. Ini dia nomor 1, ibu memotong bawang. Kalimat yang satunya ibu memotong cabai. Cara menggabungkannya adalah kata yang sama ini dihilangkan untuk yang di belakang, kemudian diberi kata sambung dan menjadi ibu memotong bawang dan cabai. Mari kita tulis bersama-sama ya. Nah, ini anak-anakku sekalian, ketika kita sudah menggabungkan menggunakan kata dan, maka kalimat yang tadi awalnya adalah 2, ini kita bisa gabungkan menjadi 1 dan akan menjadi seperti ini. Ibu memotong bawang dan cabai. Kita perhatikan bersama-sama, paling depan ini selalu kita gunakan huruf kapital. Di sini adalah huruf I ya, huruf I yang harus kapital. Kemudian sampai belakang diakhiri dengan tanda titik. Sampai di sini anak-anak nanti bisa berlatih untuk menggabungkan
kalimat-kalimat yang masih dua. Nah, kita bisa lihat ini, salah satunya yang sama ini Bella mencuci, tentang Bella mencuci ikan. Maka nanti Bella mencucinya yang di belakang dihilangkan. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran pada hari ini. Semangat selalu dalam belajar ya, jaga kesehatan dan tetap menjaga jarak. Semangat selalu, sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.